Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Haris Setiadi di channel Hayang Tekno. Pada video kali ini adalah pertemuan kita keempat pada mata kuliah konsep pemrograman. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah tugas, yaitu bagaimana caranya algoritma genetika bekerja. Tapi pada pertemuan kita kali ini kita tidak akan membahas tentang algoritma genetika. Pada algoritma genetika itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi pada kali ini saya akan mengajarkan bagaimana kita membuat atau membuat sebuah algoritma diterapkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini kita sudah mempunyai sebuah algoritma perkalian. Nah, algoritma perkalian ini tentu sangat mudah atau kita sudah memahami bagaimana proses dari perkalian tersebut. Yang kita ketahui adalah perkalian itu jika perkalian tersebut seperti ini, 4 4 dikali 2 itu sama dengan 8, atau bisa kita uraikan 4 dikali 2 itu sama dengan 4 ditambah 4. Nah, ini sebenarnya pelajaran anak SD. Nah, sekarang bagaimana sebuah algoritma ini bekerja atau algoritma perkalian ini bekerja. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah algoritma. Pada ketentuan dari algoritma perkalian ini adalah A dikali B sama dengan A jika B sama dengan 1. Jadi jika B sama dengan 1, maka A kali B itu tetap hasilnya adalah A. Jadi contohnya kita contohkan seperti ini, 4 dikali 1 itu sama dengan 4. Karena ini A dan ini B. Jadi jika A dikali B sama dengan A, jika si B itu memiliki nilai 1. Nah, seperti itu. Jadi lalu A dikali B sama dengan A kali dalam kurung ini satu bagian B dikurang 1 tambah A jika kondisinya adalah B sama besar dari 1. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat pada contoh. Nah, di sini pada contoh, pada proses yang kedua saya anggap mahasiswa sudah memahami. Jadi jika A dikali B sama dengan A kali dikali dalam kurung B dikurang 1 ditambah A jika si B-nya besar dari 1. Nah, ini ingat di sini ada penggunaan if. Jadi jika B-nya besar dari 1. Nah, jika kita terapkan pada contoh di sini ada 6 dikali 3. Nah, berarti 6 ini adalah menjadi nilai A, sedangkan si B itu bernilai 3. Kita di sini dia akan melakukan pencocokan. Apakah B sama dengan 1? Tidak, jika tidak dia akan masuk ini tahap pertama, ini tahap kedua. Nah, apakah si B-nya besar dari 1? Ya, maka masuk ke tahap kedua. Maka rumus yang digunakan adalah A kali B kurang 1 tambah A. Berarti hasilnya adalah A 6 dikali 3 dikurang 1 ditambah 6.
Nah, di sini saya kasih warna merah, ini adalah N6 awal. Lalu di selanjutnya akan dilakukan hasilnya dari ini adalah penyederhanaannya adalah 6 dikali 2 ditambah 6. Hasilnya ini adalah tahap kedua dan ini adalah tahap pertama. Lalu proses tahap ketiganya adalah hasilnya akan menjadi seperti ini. 6 kali 2 tambah 6. Nah, di sini yang jadi 6 itu adalah masih nilai A. Sedangkan si B pada tahapan ketiga ini dia memiliki nilai 2. Lalu dia akan melakukan pencocokan pada proses sebelumnya. Apakah si B itu sama dengan 1? Jika tidak, maka dia akan melakukan proses kedua kalinya adalah proses keempat. Di proses keempat, nah di sini proses keempat 6 dikali 2 kurang 1 ditambah 6 ditambah 6 lagi. Nah, datangnya 6 merah ini adalah 6 dari awal yang di sini ditambah sebelumnya. Di sini sudah ada tambahan 6. Nah, 6 warna hijau ini datangnya adalah proses tahap kedua. Tahap kedua dari pencarian nilai B dikurang harus B sama dengan 1. Jadi di sini hasilnya pada tahap kelima adalah hasilnya adalah 6 dikali 1 ditambah 6 ditambah 6. Maka hasilnya di sini si B sudah menjadi nilainya 1 dah. Dia memenuhi kondisi pertama. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 6 tambah 6 tambah 6. Hasilnya adalah 18. Nah, ini adalah uraian dari algoritma perkalian, di mana cukup memusingkan bukan? Nah, seperti itulah sebuah algoritma yang mana pada algoritma perkalian ini kita hanya mengetahui cara hitungan simpel, tapi bagaimana dengan si programnya, bagaimana si program bisa melakukan perhitungan dalam proses perkalian tersebut. Nah, algoritma perkalian ini yang menjadi dasar untuk mencari sebuah perkalian tersebut. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan ke dalam bahasa pemrograman? Nah, tentu itu agak lumayan sulit, dibilang sulit tidak. Kecuali kita memahami bagaimana proses-proses tahapan-tahapan dari algoritma tersebut. Jadi di dalam tahapan algoritma itu dia harus melalui tahapan-tahapan yang sudah kita bikin, dan tahapan yang pertama dan tahapan terakhir itu selalu dilalui dari sebuah program. Jadi si program akan membaca algoritma itu bagaimana dia bekerja. Nah, sekarang untuk algoritma perkalian di sini kita akan bikin, di sini saya akan mencontohkan. Saya di sini akan bikin sebuah file baru atau saya bikin sebuah folder baru. Di sini saya masukkan ke mata kuliah konsep pemrograman. Di konsep pemrograman ini, di sini saya bikin foldernya konsep pemrograman. Nah, seperti itu. Nah, di dalam ini nanti source-nya akan kita uji. Nah, di dalam konsep pemrograman ini bagaimana caranya kita menerapkan algoritma perkalian tadi ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini saya akan mencontohkan, di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python.
Nah, di sini akan saya bikin perkalian PY. Nah, seperti itu. Nah, di perkalian PY di sini adalah ekstensi Python. Bagi mahasiswa yang belum memahami Python atau pengen mencoba di bahasa pemrograman lain, silakan. Tidak ada batasan. Di sini saya hanya mencontohkan bagaimana saya membuat sebuah algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Nah, sebagai contohnya saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, bagi mahasiswa yang ingin belajar Python itu bisa klik link di deskripsi di bawah ini. Nah, di sini kita akan melihat dulu. Di sini saya close dulu. Dan di sini saya copy saja dulu supaya kita tidak susah memutar-mutar baliknya. Nah, di sini saya kasih komentar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya akan menentukan nilai dari A tersebut. A sama dengan tadi contohnya 6 kali 3. Oke, kita coba 6. Lalu si B-nya menjadi 3. Nah, seperti ini. Berarti si A memiliki nilai 6 dan si B memiliki nilai 3. Kita akan bikin aturan pertama. Jadi, jika B sama dengan 1, maka print tampilkan hasil dari si A. Nah, jika tidak, else hasil. Nah, di sini saya bikin variabel baru hasil A dikali B dikurang 1 ditambah A. Nah, seperti itu, print hasil. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah algoritma yang akan diproses dari algoritma yang ini sehingga dijadikan ke bahasa pemrograman, dia akan menjadi seperti ini. Nah, sebagai cara jalannya kita tinggal klik di sini. Saya akan pindahkan dia panelnya ke kiri. Nah, di sini saya akan besarkan. Nah, di sini kan saya bersihkan kembali, lalu saya akan coba run, maka hasilnya adalah 8 beras. Nah, prosesnya tahapan yang dilakukan pada di sini adalah di sini ada if pada proses pertama. If-nya adalah jika B sama dengan 1, maka hasilnya adalah A. Maka di sini adalah proses dari tahapan pertama. If B sama dengan 1. Jika B sama dengan 1, print tampilkan hasilnya adalah bilangan A. Jika tidak, di sini ada B jika besar dia dari 1, maka hasil itu adalah hitungan dari A dikali B dikurang 1 ditambah A sesuai dengan rumus dari algoritma yang ini. Nah, seperti itu. Nah, jika kita jalankan maka hasilnya adalah 18. Nah, di sini saya akan bikin 2, maka hasilnya adalah 12. Jika saya bikin 1, hasilnya adalah 6. Nah, seperti itu kira-kira. Seperti itulah kira-kira bagaimana caranya kita menerapkan sebuah algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Saya rasa di sini cukup mudah dan tidak terlalu sulit. Bagi yang kesulitan silakan komentar. Lalu pada tahapan keduanya di sini saya memiliki sebuah algoritma atau sebuah permainan yang mungkin ada yang pernah mendengar permainan Tower of Hanai. Nah, di aturan dari permainan ini atau sebuah algoritmanya adalah, nah di sini if jika n sama dengan 1, maka
pindahkan satu disk dari A ke disk C ke tower C dan berhenti. Nah, ingat di sini berhenti. Jika disknya atau N-nya sama dengan 1, pindahkan satu disk dari A langsung ke C dan berhenti. Berarti di sini programnya sudah selesai karena sudah ada perintah untuk melakukan pemberhentian. Jika tidak, pindahkan bagian atas disk N dikurang 1 dari A ke B menggunakan C sebagai tambahan. Lalu proses tahapan ketiganya adalah pindahkan sisa disk A ke C. Lalu tahapan keempat adalah pindahkan N kurang 1 dari disk B ke C menggunakan A sebagai tambahannya. Nah, seperti itu kira-kira. Mungkin bagi yang belum memahaminya, mungkin pada gambar ini bisa dipahami. Pada gambar ini di sini adalah proses dari Tower of Hanoi. Nah, di sini ada 3 disk 1, disk 2, dan disk 3. Dan ada satu lagi syarat tambahannya adalah disk besar tidak boleh menimpa disk kecil. Nah, di sini disk besarnya ada yang warna merah, warna biru, dan warna ungu. Nah, syarat tambahannya yang lain adalah disk besar tidak boleh menimpa disk kecil dan disk kecil boleh menimpa disk besar. Nah, di sini pada tower A dan ini adalah tower B dan ini adalah tower C. Bagaimana cara memindahkan keseluruhan disk ini ke di tower C? Nah, seluruhan disk ini ke tower C dengan bantuan tower B. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, di sini proses pertama adalah kita akan memindahkan jika ini adalah disk 1 atau disk 3, ini disk 2, warna hijau disk 2 dan warna merah adalah disk 1, maka pindahkan disk paling atas di tower A ke tower C. Nah, ini tahapan pertamanya. Lalu tahapan keduanya, pindahkan disk paling atas di tower A ke tower B. Nah, di sini tadi disk paling atas adalah warna hijau, maka dipindahkan dia ke tower B. Nah, setelah dipindahkan, maka proses selanjutnya adalah pindahkan disk C ke disk B. Nah, di sini disk ini karena ini lebih kecil dari B, ini bisa dipindahkan. Kenapa B tidak bisa dipindahkan ke C? Karena ukurannya adalah B lebih besar dari C, sehingga dari aturan persyaratan permainan ini adalah disk besar tidak boleh menimpa disk kecil. Nah, di sini disk C bisa ditimpa ke tower B. Nah, lalu tahapan keempat, pindahkan tower disk di tower A itu ke tower C. Nah, di sini dia bisa dipindahkan. Lalu tahapan kelimanya adalah pindahkan disk paling atas di tower B ke tower A. Nah, di sini ungunya sudah dipindahkan ke tahapan A, ke tower A. Sehingga hasil selanjutnya adalah pindahkan disk yang ada di tower B ke tower C. Nah, di sini dia sudah masuk. Lalu yang terakhir adalah pindahkan disk A di pindahkan disk yang ada di tower A ke tower C. Maka dia akan melakukan perpindahan. Nah, di sini terjadi 7 tahapan perpindahan dari tower A ke tower C. Nah, seperti itulah permainan disk Tower of Hanoi tersebut. Mungkin lebih jelasnya bisa kita perhatikan animasi berikut. Nah, di sini dia mulai memindahkan. Nah,
Silakan kita saksikan animasi tersebut bagaimana memindahkan 4 kepingan disk dari tower A, di sini tower A, ini tower B, dan ini tower C. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu adalah proses dari animasi Tower of Hanoi tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita membuat algoritma Tower of Hanoi tersebut ke dalam bahasa pemrograman. Oke, untuk lebih gampangnya di sini saya akan bikin sebuah file baru yaitu tower sajalah, tower.py. Nah, karena saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python kembali. Nah, kita akan melihat aturan permainannya adalah, ini adalah tahapan pertamanya. Jika N sama dengan 1, pindahkan satu disk dari A ke C dan langsung berhenti. Berarti jika jumlah disknya adalah 1, maka pindahkan satu disk dari A ke C lalu berhenti. Oke, di sini saya akan menggunakan sebuah function. Nah, di sini kita bisa gunakan function def. Di function base ini kita bisa bikin namanya Tower of Hanoi. Ya, seperti ini. Nah, parameternya adalah N. Lalu di sini saya akan kasih variabel awal, lalu akan saya kasih variabel tujuan, lalu variabel bantu. Lalu di tahapan di sini adalah tadi di peraturan pertamanya, jika N sama dengan 1, pindahkan satu disk A ke disk C dan berhenti. Oke, kita akan bikin aturan mainnya adalah if jika di sini N sama dengan 1, maka print. Nah, kita bikin pindahkan di satu dari tower awal tower tujuan. Nah, seperti ini. Di sini saya akan perbersihkan, lalu return. Nah, seperti ini, kita lalu stop. Nah, seperti itu. Lalu di sini ini pada kondisi pertamanya adalah jika N sama dengan 1, maka tampilkan pindahkan di satu dari tower awal ke tower tujuan. Nah, di sini ada tujuan, nanti ada bantuan. Lalu selanjutnya adalah kita akan membuat pindahkan bagian data disk N1 dikurang 1 dari A ke B menggunakan C sebagai tambahan. Nah, caranya adalah di sini saya akan bikin sebuah function, memanggil function yang ada di atas ini. Lalu tadi katanya N dikurang 1. Nah, ini perintah keduanya, awal, lalu bantu, lalu tujuan. Nah, seperti itu. Lalu print pindahkan di N, dan saya akan bikin sebuah statement dari tower awal tower
tujuan. Nah, seperti ini. Jadi di sini aturannya adalah pindahkan bagian disk N kurang 1 dari A ke B menggunakan C tambahannya. Lalu pindahkan sisa disk A ke C. Pindahkan N kurang 1 disk B ke C menggunakan A sebagai tambahannya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini kita bisa download. Lalu kita akan melakukan pengujiannya adalah N sama dengan 3. Nah, saya akan memanggil nama fungsinya Tower of Hanoi 3. Lalu nama towernya tower A. Lalu tower B. Lalu ada untuk bantuannya adalah tower ini salah. Oh iya ya. Oh ini tujuan. Oh ya. B. Lalu ini tower C. Lalu kita coba run. Error N sama dengan 3. Oh ini adalah N. Maaf. Lalu kita coba lagi. LAN 8 di sini terjadi error. Nah, di sini dikarenakan level. Oh iya, di sini ada kekurangan Tower of Hanoi. Lalu saya akan bikin N dikurang 1. Lalu bantu tujuan awal. Nah, seperti itu. Lalu kita coba run. Ternyata dia oh iya. Oh ini salah. Seharusnya enggak seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, di sini tujuan LAN 5. LAN 5. Oh. Dia seharusnya satu blok. Nah, di sini LAN 9. Nah, di sini ayo coba kan ternyata dia masih error. Di sini LAN 8 nah, di sini saya akan coba mencari kesalahannya, yaitu bantu. Oke, kita tunggu, kita lihat dulu. Di sini saya akan perbesar biar tidak bingung. Di sini tower benar. Nah, di sini kita coba run N sama dengan 3. Seperti benar N sama dengan 3 Tower of Hanoi A B C. Nah, di sini kira-kira kesalahannya adalah if kita cek dev Tower of Hanoi sudah N. Jika ini jumlah awal bantu tujuan masuk pindahkan disk awal ke disk tujuan. Nah, di sini LAN 8. Muncul error. Tuh saya kasih enter.
masih error author. Nah, kesalahannya ternyata dia tidak satu baris karena tadi ada spasi yang ada di variabel ini karena dianggap dia tidak satu kelompok. Nah, untuk memahaminya itu sudah saya jelaskan pada video pembelajaran saya tentang Python. Nah, di sini saya akan bersihkan terlebih dahulu lalu kita runkan. Nah, di sini kayaknya ada yang salah. Pindahkan disk 1 dari tower A ke tower B. Pindahkan disk 2. Oh, ini awal tujuan. Waduh, salah. Di sini tujuannya adalah C, bantuannya adalah B. Kita coba. Nah, baru benar. Nah, jadi pindahkan disk 1 dari tower A ke tower C. Pindahkan disk 2 dari tower A ke tower B, pindahkan disk 1 dari tower C ke tower B, pindahkan disk 3 dari tower A ke tower C. Nah, pindahkan disk 1 dari tower B ke tower A, pindahkan disk 2 dari tower B ke tower C, pindahkan disk 1 dari tower A ke tower C. Nah, seperti itulah proses dari apa namanya ini, dari proses dari Tower of Hanoi tersebut. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jika kita ingin menggunakan 4 disk, maka hasilnya adalah seperti ini. Jika kita menggunakan 5 disk, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Jadi seperti itulah bagaimana caranya kita menerapkan sebuah algoritma ke dalam bahasa pemrograman sehingga dia bisa dijalankan dalam bentuk program. Nah, di sini saya harap kepada mahasiswa sudah memahami tentang bagaimana atau sebagai contoh menerapkan sebuah algoritma ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Nah, jika ada pertanyaan silakan komentar. Dan untuk tugas adalah silakan Anda bikin skrip tentang Tower of Hanoi itu dengan bahasa pemrograman lain. Ya, jadi tugas adalah buatlah sebuah program atau sebaris skrip dari Tower of Hanoi menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Di sini selain Python, di sini kita bisa menggunakan PHP, ASP, JSP, lalu VB, lalu Dart, lalu Go atau bahasa pemrograman Ruby atau bahasa pemrograman R dan bahasa pemrograman Pascal, C atau C Crash dan yang lain-lain. Silakan Anda bikin atau silakan Anda cari skrip menggunakan sebuah program tentang Tower of Hanoi menggunakan bahasa pemrograman selain Python. Nah, silakan kita bikin di dalam bentuk file doc lalu copy pastekan skrip programnya, lalu bagaimana cara menjalankan program tersebut. Jadi jika ada pertanyaan silakan komentar. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.